Shalom Bapak Ibu, sebentar ibadah akan segera dimulai. Firman Tuhan hari ini akan mengajak Bapak Ibu untuk menjadi berkat bagi sesama, menghadirkan perdamaian di tengah perpecahan, tapi juga menolong dan menopang yang lemah untuk terus maju berkiprah dalam pelayanan. Selamat ulang tahun juga bagi Pelkat Pelayanan Anak ke-62. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Segenap presbiter yang bertugas menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini, kita akan mensyukuri dan merayakan 62 tahun penyertaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat Pelayanan Anak atau PAGPIB. Sehubungan dengan itu, ibadah ini akan mengangkat tema Anak GPIB Taat dan Menjadi Berkat, dan subtema Aku Menolong Sesamaku berdasarkan surat 1 Korintus 16 ayat 10 sampai dengan 18. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta I. Nyoman Jepun MTH.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri, muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Saudara jemaat Tuhan, mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian as pembimbing 1 Korintus pasal 12 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal
naungan seimbang. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau menceritakan kesedihan hati kami kepada Tuhan. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kami sangat bersedih karena secara tiba-tiba ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, lihatlah, ada dari antara kami saat ini menjadi yatim piatu karena kehilangan mama, papa, ada juga yang kehilangan kakek, nenek, kakak, adik, paman, bibi, sahabat, pengasuh, guru, bahkan kakak layan. Sejujurnya, kami masih merasa takut dan sedih Tuhan, tetapi kami mau memberi diri untuk Tuhan pakai menghibur teman-teman yang sedang bersedih hati. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih tetap dapat belajar dan ibadah setiap hari Minggu dari rumah. Semuanya itu karena Tuhan Yesus selalu memampukan mama papa untuk bekerja setiap hari, sehingga dapat melengkapi kebutuhan gadget dan kota kami. Tuhan, saat ini kami mau jujur padamu. Kami sering merasa bosan dan lelah melakukan segala sesuatunya hanya dari rumah saja, sehingga tanpa kami sadari sering melakukan perbuatan yang membuat mama papa menjadi sedih bahkan marah. Padahal mereka sudah sangat kelelahan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Mampukan kami menjaga hati supaya tetap bersyukur dengan segala keadaan. Tuhan Yesus, walaupun setiap hari kami seperti dikurung di dalam rumah dengan berbagai aktivitas yang sangat melelahkan bahkan membosankan, mampukan kami untuk selalu bersyukur, karena hanya dengan cara inilah kami dapat ikut serta dalam menjaga kesehatan dan keselamatan diri juga sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, bila selama ini kami selalu egois dan hanya mementingkan diri sendiri serta kurang peduli pada sesama. Mampukan kami untuk tekun menerapkan protokol kesehatan dalam segala keadaan. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal 1 ayat 5 hingga 7 berkata, sebab di dalam Dia kamu telah kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Berdasarkan firman Tuhan ini, dan sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan, pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati
bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ada kalanya ku ragu penyertaan-Mu padaku. Ku tertunduk malu melihat dosaku, mendengar suara di sekelilingku. Sampai tulangku terasa rapuh, berat terasa beban hidupku. Ku ingat firman-Mu berkata padaku, ku selalu di dalam hati-Mu, tak sehelai rambutku terjatuh tanpa terhitung oleh-Mu. Sampai masa tuaku, tak pernah Kau berpaling dariku. Hingga tetes darah-Mu jadi saksi setia-Mu padaku. Ku mau setia sampai menutup mata. Sampai tulangku terasa rapuh, berat terasa beban hidupku. Ku ingat firman-Mu berkata padaku, ku selalu ada di hati-Mu, tak sehelai rambutku terjatuh tanpa terhitung oleh-Mu. Hingga masa tuaku, tak pernah Kau berpaling dariku. Hingga tetes darah-Mu jadi saksi setia-Mu padaku. Ku mau setia sampai menutup mata. Ku mau setia sampai menutup mata. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan. Mari berdoa.
Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan, terutama mensyukuri ulang tahun ke-62 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Biar kami boleh mengerti firman Tuhan ini dan mengerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Begini bunyinya. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan, baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, istimewa anak-anakku yang ada di rumah, Pelkat Pelayanan Anak. Kalau lagi duduk beribadah bersama Papa dan Mama, silakan berjabat tangan, lalu katakan damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ada beberapa catatan yang saya mau bagikan untuk saudara berdasarkan teks bacaan kita, yaitu 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-18.
Adik-adik yang di rumah, nanti sebentar baru ada beberapa hal yang Pak Pendeta mau sampaikan tentang firman Tuhan ini untuk adik-adik sekalian. Bapak Ibu, saya kira Korintus sudah berapa kali diperkenalkan kepada saudara sebagai jemaat yang mapan, jemaat yang kaya dengan kekuatan finansial yang luar biasa, bukan saja karena pelabuhannya yang sangat dikenal, tetapi juga karena kemampuan tanah yang subur, bercocok tanam dan panen yang luar biasa. Jadi dari segi kekuatan finansial jemaat ini hebat. Tetapi kalau saudara membaca surat 1 Korintus, Bapak Ibu akan menemukan ada banyak masalah di jemaat ini. Dan masalah yang paling besar adalah perpecahan berdasarkan golongan. Silakan buka misalnya pasal 3, saudara akan menemukan dari pasal 1 sampai pasal 3 bahasannya sama tentang perpecahan. Satu menamakan golongan Paulus, satu mengatakan golongan Apolos, satu bilang saya golongan Kefas atau Petrus, satu bilang aku golongan Kristus. Jadi paling tidak jemaat ini pecah 4 golongan. Nah, makanya tidak heran berbagai pengajaran disampaikan. Memuncak di 1 Korintus pasal 11 tentang kalau kalian masih pecah, tidak ada persekutuan, maka mengganggu juga pemaknaan yang kudus tentang perjamuan kudus di 1 Korintus 11. Ada banyak hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus sehubungan dengan kondisi Korintus pada waktu itu. Nah, ajaran ini muncul lewat dia kirim surat. Dan begitu banyak ajaran yang muncul di surat itu. Yang kita baca sekarang mendekati penutup surat. Ada beberapa hal yang dia mau sampaikan. Saya tertarik karena dia menyebut beberapa nama. Di antaranya Timotius, dia juga menyebut nama Apolos, lalu dia juga menyebut nama Stefanus. Mari kita lihat 3 tokoh ini dan apa yang terjadi dalam surat itu. Dan mari saudara bayangkan bahwa jemaat ini, jemaat besar ini, jemaat yang terpecah ini, jemaat yang merasa paling hebat ini menerima surat dari Paulus di bagian ini. Ayat 10 sampai 18, saya berharap Bapak Ibu melakukan imajinasi yang cukup kuat tentang korespondensi, yaitu surat menyurat, dan bagaimana dibayangkan surat ini dibaca di tengah jemaat. Kalimatnya begini, saya mau titip Timotius. Tolong lihat ayat 10. Usahakanlah waktu dia berada di tengah-tengah kamu tanpa rasa takut, untuk diketahui kemungkinan besar perjalanan yang dilakukan oleh Timotius menggunakan jalur Mesopotamia, sehingga jalur itu jalur darat. Dan sangat mungkin dia akan duluan tiba daripada surat yang dikirim dari Efesus ke Korintus ini. Jadi barangkali Timotius sudah ada waktu itu. Jadi saya sedang berhayal Timotius lagi duduk manis bersama dengan jemaat, lalu surat ini dibacakan, saya titip Timotius supaya ketika berada di tengah-tengah kamu, dia jangan merasa takut. Ada apa sih dengan Timotius? Anak muda. Ada apa sih dengan Timotius? Kalau saudara baca tentang surat Timotius, 1 Timotius, 2 Timotius, maupun kisah Rasul yang berkisah tentang Timotius, Bapak Ibu akan menemukan tokoh ini memang ya begitu khawatir, sedikit tegang, juga tidak cukup berani untuk menghadapi jemaat. Lalu sekarang tiba-tiba harus menghadapi jemaat yang besar. Saya berhayal bagaimana kemudian barangkali seorang vikaris yang ditempatkan di jemaat besar mungkin, atau pendeta muda yang ditempatkan di jemaat besar yang sedang ada alami perpecahan, barangkali itu kasusnya, itu kondisinya. Lalu dia bilang begini, hormatilah dia juga, karena dia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan pandang dia masih muda ya, tolong lihat, jangan lihat dia muda. Dia juga mengerjakan pekerjaan Tuhan seperti aku, kata Paulus. Jangan bikin dia sampai takut di tengah jemaat. Menarik toh? Bahwa Paulus menggiring Korintus pada cara pemahaman yang benar. Jangan lihat orang pada tampilannya, tapi lihatlah apa yang dia kerjakan. Karena dia seorang pelayan, hormatilah seperti kalian hormati aku. Karena dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi saya membayangkan betapa tiba-tiba Timotius yang lagi duduk dan dengar juga surat ini dibaca, karena dia duluan sampai toh, dia ikut jalan darat, kemungkinan surat ini dikirim lewat jalan laut. Timbul semangatnya, rasa takutnya tiba-tiba sirna, karena ada kata belence yang sengaja ditulis oleh rasul besar ini untuk titip anak didiknya.
yang kalau saudara baca di Kisah Rasul itu dianggap sebagai anak rohaninya. Oke, ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, tolong lihat juga tokoh yang lain. Lihat ayat 12, Apolos. Siapa sih Apolos ini? Bapak Ibu bisa buka pasal 3. Coba saya tunjukkan kepada saudara. Paling tidak pasal 1 dulu ayat 12. Saya baca ya, pasal 1 ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Kalau saudara baca pasal 3 ayat 5, ayat 6, 7, di situ ditekan oleh Paulus kepada Korintus. Tidak ada golongan-golongan begitu. Tidak ada. Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Yang utama bukan golongan-golongan ini. Tidak boleh terpecah kalian. Satu saja, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala. Lalu tiba-tiba dia bilang begini di ayat 12. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, ia datang. Bapak Ibu tahu, ini menarik nih. Dan para penafsir sepakat pada satu alasan. Kenapa Apolos nggak mau datang? Kenapa Apolos nggak mau datang? Karena masih perpecahan terjadi. Karena masih ada golongan Apolos di situ. Karena masih ada golongan Petrus di situ. Karena masih ada golongan Paulus di situ. Ada golongan Kristus di situ. Apolos tahu diri. Kalau saya datang, nanti kelompok Apolos yang berpikir Apolos datang, semakin wahlah perpecahan itu. Dan ya lihat, tokoh kami yang datang. Coba tokohmu mana datang? Mana Petrus datang? Apolos menarik diri untuk tidak datang ke Korintus supaya meredam perpecahan itu. Sementara kelompok yang lain bisa berpikir, mana Apolos? Mana kau punya junjungan? Enggak datang juga. Lalu ini reaksi Paulus. Dia menetralisir, dia bilang begini, saya sudah minta Apolos datang, tapi dia belum mau datang. Nanti pada waktu ditentukan, ada waktu yang baik, baru dia datang. Apa mau bilang? Dia bela Apolos. Dia mau tunjukkan kepada jemaat, kami berdua tidak ada persoalan. Kalian yang bikin kelompok-kelompok itu. Saudara tangkap maksud saya? Bahwa Paulus begitu luar biasa memperhatikan Apolos sebagai rekan. Tidak terjadi persaingan di situ, tidak ada kompetisi di situ, tapi menunjukkan bahwa hubungan mereka akrab. Apolos nggak datang, saya sudah ajak tapi dia nggak mau datang. Nanti ada waktu baik baru dia datang. Menetralisir suasana supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk tentang perpecahan. Terakhir tokoh yang ketiga, tolong lihat ayatnya yang ke-15 bacaan kita. Ada satu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya dan seterusnya. Lalu dia bilang turutilah dia, 16-17. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, tolong lihat nanti 1 Korintus 1 ayat 16. Yang tobatkan Stefanus dan keluarga, dan yang baptis Stefanus dan keluarga itu Paulus. Lalu dia bilang begini, saya nggak tahu Stefanus ada di mana waktu itu, barangkali ada di sudut sana, barangkali di belakang. Dan surat ini sedang dibaca. Nah, saya mau bilang juga ada satu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus, mungkin di belakang situ disebut. Kan dia yang Paulus yang baptis. Apa yang dia mau bilang? Orang ini terkenal takut Tuhan. Daripada kalian bicara soal figur saya sebagai Paulus, figur Apolos, figur Petrus, bagaimana kalau kalian teladani dia? Itu nana yang lagi di belakang barangkali begitu. Itu Stefanus, teladanilah dia. Dia yang percaya, dia yang layak diteladani. Kenapa Bapak Ibu? Karena adalah penting untuk berubah. Dan untuk berubah harus ada tokoh yang bisa jadi cermin. Paulus bilang cerminnya itu Stefanus. Mereka sekeluarga takut akan Tuhan. Contohi hidup mereka supaya hidup kamu berkenan di hadapan Allah. Apa yang saya mau katakan? Dia tidak bicara tentang dia supaya makin tinggi pamornya, enggak. Tapi dia bicara tentang orang biasa, seorang jemaat biasa yang dapat dijadikan teladan. Seorang yang bukan siapa-siapa, petobat baru, namanya Stefanus. Bagi saya mengagumi cara pendekatan Paulus. Tidak menyebut pengotakan-pengotakan, tapi justru meredam, bahkan membelokkan pemahaman.
Orang biasa pun bisa menjadi contoh. Itu Stefanus sekeluarga yang bisa dicontohi. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, untuk Bapak Ibu Saudara bawa pulang. Paulus menempatkan diri ketika berbicara tentang Apolos atau berbicara tentang Timotius, dia tidak sedang menempatkan diri sebagai superior atau yang lebih tinggi dari mereka. Dia memandang kedua tokoh ini sebagai rekan sekerja. Padahal Timotius itu kasihan, anak rohaninya yang jauh lebih muda. Apolos tidak disebut juga sebagai rasul, bukan siapa-siapa dia. Tapi bagaimana Paulus memandang mereka setara untuk menunjuk dan membuat nama baik Apolos tetap ada, dan supaya Timotius tetap diterima. Saya mau katakan hal yang pertama, sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana saudara menjadi berkat bagi orang lain yang sedang melayani, bagi orang lain di sekitar saudara. Bagaimana supaya orang dapat diterima, bukan memperkeruh suasana, bukan memperkeruh keadaan, bukan menjadi peristiwa menjadi bola liar supaya semakin terpecah. Paulus, saya menggunakan istilah ini, bermain bagus sebagai orang berhikmat yang menetralisir situasi dan keadaan. Dia tidak memandang Apolos dan Timotius sebagai saingan, tapi sebaliknya rekan kerja yang harus ditopang, sampai rela menyebut nama mereka berdua sebagai pesan terakhir dalam surat, supaya situasi menjadi aman. Maka saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu Saudara, penting sekali kehadiran saudara menjadi kenyamanan bagi orang lain. Kehadiran saudara menjadi pintu masuk damai sejahtera bagi orang lain. Kehadiran saudara membuat sesama merasakan sukacita. Kehadiran saudara bukan batu sandungan, tapi sebaliknya bisa jadi batu loncatan untuk karya-karya lebih besar bagi orang lain. Paulus ada pada posisi itu. Demikian halnya juga yang kedua, saya mau katakan, penting juga untuk melihat dan mencari contoh atau cermin seperti Stefanus dan Paulus menunjuk itu. Orang yang biasa bisa dijadikan guru, orang biasa bisa diteladani. Bukan soal jabatannya, tapi soal apa yang dilakukannya. Stefanus melakukan hal yang benar, maka dia bilang begini, Korintus, teladani mereka. Saya mau katakan hal yang kedua kepada saudara, penting ternyata. Siapapun Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, kan itu urusan pendeta, kan itu kan urusan penatua dan diaken, kan itu urusannya kakak-kakak layan dan bunda layan yang melayani anak-anak toh. Kami kan cuma orang tua, kami bukan siapa-siapa. Saya mau kasih tahu, Stefanus juga jemaat biasa, tapi ditunjuk oleh Paulus untuk jadi teladan supaya Korintus bangkit. Hal yang sama saya mau katakan begini, bahwa pelayanan anak Pelkat yang hari ini kita rayakan 62 tahun, itu tanggung jawabnya bukan hanya pada presbiter, penatua, diaken, pendeta, bukan cuma para pelayan-pelayan PA punya tanggung jawab dalam rangka persekutuan dan pelayanan di tengah jemaat, termasuk Pelkat PA ini. Stefanus pun dipakai untuk jadi teladan dalam karya besar untuk Korintus. Saya mau bilang hal yang sama dalam semua panggilan pelayanan, termasuk Pelkat PA. Mama papa di rumah, saudara punya tanggung jawab besar juga untuk membuat anak-anak ini terbang bagi Raja Wali, menggapai masa depan dan mengerti kehendak Tuhan di dalam kebenarannya. Kita punya tanggung jawab yang sama seperti Stefanus. Bukan cuma seorang pendeta, bukan penatua diaken atau pelayan PA, tapi semua kita mari bergerak bersama supaya Pelkat ini tetap maju di dalam Tuhan. Terakhir, ini buat adik-adik, buat anak-anak layan di rumah. Nah, Pak Pendeta mau bilang begini, nak, apa sih yang harus saya bawa pulang di hari Minggu ini? Kan tidak ada impa kan digabung di hari ini, di ibadah bersama orang tua dewasa. Ini yang Pak Pendeta mau bilang. Coba cari tahu siapa teman-temanmu yang bisa kamu bantu. Coba lihat, supaya seperti Paulus menolong Timotius, menolong Paulus dan mengangkat Stefanus. Pak Pendeta mau bilang hal yang sama. Jadilah berkat buat sesama. Tapi kan repot Pak Pendeta, kami kan nggak ketemu di sekolahan. Iya ya, carilah cara
bagaimana menjadi berkat bagi sesama. Barangkali sempat keluar dengan mama papa, ada orang yang dorong-dorong sampah kasihan, atau cari-cari sampah dan sebagainya. Barangkali Tuhan lagi mau pakai dirimu nak untuk jadi berkat. Colek mama, colek papa, ada nggak bisa jadi berkat buat mereka? Aku mau kasih nah, biar cuma belikan apakah? Atau hal yang lain, maskermu banyak di rumah, dan kamu lihat kayaknya ada yang nggak pakai masker di luar, kasih apapun. Bertindaklah baik untuk jadi berkat bagi sesama, seperti Paulus untuk Apolos, Paulus untuk Stefanus, dan bagaimana Paulus mengangkat juga Timotius di tengah suasana rasa takutnya di tengah jemaat. Mari bangun kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Selamat ulang tahun Pelkat PA. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, serta sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa dalam Kristus Yesus, untuk kasih dan setia Tuhan, untuk berbagai hal yang kami terima satu pekan ini, untuk kekuatan dan kesehatan, untuk pendampingan di saat kami terpuruk, untuk kekuatan di saat kami lemah, untuk tiap hal yang kami nikmati, kami merasakan kehadiran Tuhan. Maka bersama dengan umat-Mu yang tertunduk dalam ibadah ini, kami mengangkat hati kami, mengagungkan Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk semua kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan kami nikmati di satu pekan perjalanan ini. Ketika firman-Mu telah kami dengar, kami sungguh bersyukur. Meneladani apa yang dilakukan Paulus, ajarlah kami untuk melihat perbedaan sebagai cara kami mengagungkan Tuhan, bukan membawa pada perpecahan. Ajarlah kami untuk menjadi berkat bagi sesama dengan hal-hal positif yang kami bicarakan tentang orang lain, membicarakan hal-hal yang baik orang lain, bagaimana kami membangun semangat bersama dalam pelayanan ini dan persekutuan, termasuk kehidupan kami di sekitar, di tengah tanggung jawab bermasyarakat. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini bersama dengan anak-anak kami, Pelkat Pelayanan Anak, dan seluruh pelayan PA, kami datang bersyukur kepada Tuhan, karena kasih dan setia-Mu memungkinkan kami, Pelkat Pelayanan Anak GPIB, memasuki masa layan ke-62 tahun. Di minggu yang ke-16 ini kami angkat hati kami dan bersyukur untuk apa yang Tuhan perkenankan kami jalani.
Di tengah masa pandemi, di tanggung jawab yang tak mudah ini, kami bersyukur pelayanan anak tetap dikerjakan. Karena itu kami bersatu hati menyerahkan seluruh pengurus dan pelayan PA. Tuhan berkatilah mereka, tuntun dan sertai, tetaplah mereka semangat dan penuh tanggung jawab melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Dari tempat ini kami mau berdoa dan menyerahkan juga seluruh anak-anak layan kami yang turut beribadah di ibadah hari Minggu saat ini. Tuhan berkatilah anak-anak kami, masa kecil mereka, masa mereka sekolah, masa mereka bermain, di tengah kondisi yang tak mudah seperti pandemi saat ini. Kami pun percaya mereka punya masa depan karena Tuhan. Pakai kami orang tua, pakai kami gerejamu untuk menjadi alat Tuhan, memungkinkan mereka terbang bagi Raja Wali, menggapai masa depan, dan juga memungkinkan mereka mendewasakan iman karena Tuhan melalui tanggung jawab orang tua dan gereja yang melayani. Bapa, terpujilah namamu. Di hari Minggu ini kami menyerahkan melalui syafaat ini semua yang kami sedang rencanakan 1 pekan dalam usaha kerja yang kami buat di berbagai hal yang saat ini kami siapkan, usaha, pekerjaan, masa purna bakti sekalipun, dan berbagai tanggung jawab yang lain di 1 pekan yang kami siapkan, entah untuk anak-anak kami dan seisi rumah. Oh Bapa, berkatilah tiap rencana kami, ambil alihlah rencana-rencana ini, dan jadilah rencana ini milik Tuhan. Karena kami percaya kalau sudah jadi milik Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal untuk kami, membawa kami penuh dengan damai sejahtera di 1 pekan perjalanan ini. Bukalah tingkap berkat-Mu di tiap rumah tangga dan keluarga, di tiap pribadi yang berusaha bekerja, supaya karena Tuhan, melalui bergiat kerja dan usaha yang kami buat, kami dapati diri kami tidak sepi berkat, kami berkecukupan, bahkan kalau Tuhan izinkan berkelimpahan untuk jadi berkat juga bagi orang lain. Terpujilah namamu. Beberapa sedang sakit yang barangkali turut berdoa dan mengikuti ibadah ini melalui video penuntun ibadah di kanal YouTube Peniel Palembang. Siapapun yang saat ini barangkali sedang terbaring sakit atau di masa isolasi, atau mereka yang berduka, atau persoalan dan pergumulan yang dialami, oh Tuhan, untuk mereka kami tertunduk dan memohon, pulihkanlah yang sakit, berkatilah tiap mereka untuk beroleh kembali pemulihan dan kesembuhan. Bahkan tiap-tiap pribadi yang berduka, hiburkanlah, berikanlah semangat kembali untuk maju, karena masa depan masih ada di dalam kasih karunia-Mu. Beberapa yang bersyukur karena ketambahan usia 1 tahun, ataupun menikmati ketambahan 1 tahun kehidupan bahtera rumah tangga. Ada yang telah sukses dalam berbagai usaha pekerjaan, ada yang bersuka cita untuk beberapa hal yang tak tersebutkan. Untuk mereka pula, hamba berdoa, sempurnakanlah sukacita tiap orang yang tertunduk dalam doa ini. Kiranya biarlah dari sukacita itu lahir ungkapan syukur, dan Tuhan, Engkau makin ditinggikan dan dimuliakan. Gereja-Mu kami doakan untuk semua pelayanan yang dilakukan, termasuk Peniel Palembang, secara khusus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Persiapan persidangan sinode yang akan dilaksanakan di akhir Oktober nanti. Tuhan berkati majelis sinode dan panitia di Surabaya, bahkan tiap jemaat lokal dengan berbagai persiapan alat-alat digitalnya untuk pelaksanaan kegiatan persidangan sinode 21 ini. Kiranya karena Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami bawa dalam tangan kasih-Mu. Kasihanilah Indonesia dan dunia ini Tuhan, di kondisi pandemi yang terus ada dan masih kami alami. Berkati tiap program dan usaha pemerintah, baik di pusat hingga ke daerah. Bahkan tambahkan hikmat terus bagi kami masyarakat untuk bergandeng tangan menghadapi kondisi yang tak mudah ini. Kuatkan kami,
Jauhkan kami dari sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan kekuatan sistem imun tubuh kami di kondisi pandemi ini. Pada waktunya kami percaya, karena Tuhan, badai ini pasti berlalu. Terpujilah namamu. Kami masuk saat teduh untuk beberapa pokok doa yang tidak dapat hamba wakilkan di atas mimbar ini, tapi yang masih menjadi pergumulan tiap umatmu di tiap kesempatan seperti sekarang dalam syafaat. Miringkanlah telinga kudusmu ya Bapa. Dengarkanlah doa dan pinta kami di saat teduh syafaat saat ini. Bapa, terima kasih. Kami percaya tiap pokok doa umum dan khusus ini akan naik dalam kekudusan, dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, agar kami boleh dapat mengangkat kepala lagi, menatap hari esok di pekan yang baru ini penuh harapan karena Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kalanya persembahan syukur yang kita berikan tidak dapat diserahkan secara langsung, tetapi bagi setiap kita yang terpanggil untuk menyatakan syukur, selalu tersedia jalan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 16 ayat 2-3 menyatakan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Kalau aku datang, aku akan mengutus orang-orang untuk menyampaikan pemberianmu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur hati kami ini. Terimalah hati kami yang taat untuk melakukan firman-Mu, dan bakti diri kami yang tulus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah diri kami sebagai persembahan untuk memuliakan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta 12 September 2021 melalui kanal YouTube GPIB Peniel Palembang. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Toraja yang ada di Sekojo atas sumbangannya berupa 1 unit TV merek LG UHD 55 inci yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan pelayanan yang membutuhkan sarana visual. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mendukung kebutuhan sarana penunjang pelayanan ini. Ucapan terima kasih yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teresiana Aprilia atas sumbangan obat-obatan untuk kebutuhan kotak P3K. Tuhan Yesus memberkati Ibu Teresiana Aprilia
yang telah mendukung kebutuhan pelayanan ini. Yang kedua, persembahan bagi Bapak, Ibu, dan simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penel Palembang. Dan juga kami ucapkan terima kasih bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah berkenan berbagi berkat untuk mendukung kegiatan renovasi gedung gereja GPIB Penel Palembang. Yang ketiga, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, kami menghimbau kepada seluruh jemaat agar tetap menjalani protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah, yaitu 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan HUT Pelkat PA ke-62 yang dibacakan oleh pelayan PA. Kepada pelayan PA kami persilakan. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-62 Pelkat Pelayanan Anak GPIB dengan tema Anak GPIB Taat dan Menjadi Berkat. Subtema, Aku Menolong Sesamaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus. Ia memanggilku. Dalam upaya memperkenalkan anak pada ajaran Kristus dan menggerakkan mereka untuk menjawab panggilannya, agar dalam masa kanak-kanak sudah terlibat dalam karya pelayanan Allah. Maka Pelkat PA GPIB terus tumbuh berkembang menghijaukan ladang pelayanan dalam segala bentuk karya dan kreasi. Situasi pandemi yang membatasi ruang gerak tidak menghentikan langkah anak-anak PA GPIB yang hebat. Sudah 1 tahun menjalani masa belajar dari rumah, namun semangat anak-anak tidak patah, bahkan menghadirkan mereka dalam IHMPA dan program-program lain yang dilaksanakan secara daring, menunjukkan bahwa anak PA GPIB senantiasa mengandalkan Tuhan dan pantang menyerah dengan kondisi yang terjadi. Siapa bilang masa pandemi menjadi hambatan untuk melayani? Apresiasi kami sampaikan kepada kakak, bunda, yanda, enci, dan ku yang terus berkreasi mengajar cerita Alkitab dan memperkenalkan kasih Tuhan Yesus melalui beragam kreativitas. Kesetiaan dalam mengikuti persiapan, pelayanan, aktif mengikuti pembinaan-pembinaan, hadir dalam setiap program demi kesehatian adalah bentuk nyata nilai mengupayakan yang terbaik sebagai ikrar bersama seluruh pelayan PA GPIB. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang indah selama pelayanan Dewan Pelkat PA GPIB periode 2015 sampai 2020. Ingatlah bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apalah artinya pelayanan anak tanpa dukungan dari seluruh presbiter dan jemaat? Sungguh kasih Tuhan tidak terbatas.
dukungan doa dan material yang selama ini disampaikan agar anak PA GPIB mengalami kasih nyata Tuhan, kiranya dibalas oleh Kristus, Sang Pemilik ladang. Perjalanan ini masih panjang, tersebar di seluruh Nusantara, anak-anak masa depan gereja yang masih perlu didukung dalam pengadaan Alkitab, alat peraga, buku nyanyian, kualitas pelayanan yang baik, serta sarana ibadah yang memadai. Kami percaya pertumbuhan iman adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami berharap Bapak, Ibu, Kakak sebagai bagian dari keluarga besar GPIB terus menopang dalam kasih gumul juang PA GPIB. Dalam sukacita hari ulang tahun, kami sadar ada keluarga PA GPIB yang mengalami kesulitan akibat pandemi. Ada yang sedang berjuang melawan sakit, dan ada yang berduka karena kehilangan orang yang disayang. Mari adik dan pelayan PA GPIB tunjukkan ungkapan syukur atas pertambahan usia pelayanan lewat perhatian dan tindakan nyata dengan menemani sahabat, keluarga, orang tua, dan masyarakat yang dalam kesulitan. Jadilah penolong bagi sesama, setialah berdoa, dan jadilah sumber keceriaan bagi mereka di tengah kesesakan. Karena hati yang gembira adalah obat. Bertumbuh dan berbuahlah pelkat PA GPIB agar buah pelayanan dipetik dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu pelkat PA GPIB. Demikian pesan Majelis Sinode GPIB. Berita acara peralihan anak layan pelkat PA ke pelkat PT GPIB Penil tahun 2021. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, pada hari ini dalam ibadah hari Minggu tanggal 12 September 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Yeni Kipu, selaku Ketua Pelkat PA GPIB Penil Palembang bertindak untuk dan atas nama pengurus Pelkat PA selanjutnya disebut pihak pertama. Kedua, Jeksi Immanuel Luntungan, selaku Ketua Pelkat PT GPIB Penil Palembang bertindak untuk dan atas nama pengurus Pelkat PT selanjutnya disebut pihak kedua. Dengan mendasari tata gereja GPIB tentang keanggotaan Pelkat Pelayanan Anak yang telah berusia 13 tahun, maka hari ini pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua 4 orang anak layan Pelkat PA untuk mendapatkan pelayanan pembinaan lanjut tentang iman dan percaya kepada Yesus Kristus melalui Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Penil Palembang. Adapun keempat anak lain tersebut atas nama 1. Clara Natania Simamarta, 2. Kenan Eskiel Aipasa, 3. Giovanno CP Sinambela, 4. Axel Victoria Osimajunta, Demikian berita acara serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh Ketua 3 PHMJ GPIB Penil Palembang. Palembang 12 September 2021. Pihak pertama pengurus Pelkat PA Yeni Kipu, pihak kedua pengurus Pelkat PT Jeksi Immanuel Luntungan mengetahui Ketua 3 PHMJ GPIB Penil Palembang Diaken Edi Susetio.
Bapak Ibu Saudara, sebelum mengakhiri ibadah ini kita akan mendengarkan Mars Pelkat PA. Adik-adik di rumah silakan berdiri semua, yang di rumah silakan berdiri, seluruh anak-anak Pelkat PA, untuk sama-sama kita nyanyi keras-keras ya. Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Umat Tuhan, mari berdiri, mari kembali dalam kehidupan sehari-hari untuk mengerjakan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan bagi Pelkat Pelayanan Anak GPIB, selamat ulang tahun ke-62, tetap semangat, tetap menjadi berkat, tetap Tuhan ditinggikan dalam pelayanan saudara. Ceritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Tuntun
menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku ubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntut aku. Ku prihatin akan umat-Mu, umat-Mu. Saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Kita bersyukur telah bersama-sama beribadah. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai seluruh kegiatan peribadahan di GPIB Jemaat Peniel Palembang, atau barangkali saudara rindu berpartisipasi untuk terlibat bersama dalam pelayanan, salah satunya misalnya virtual choir, saudara bisa menghubungi beberapa nomor telepon yang akan ditayangkan berikut ini. Saya mengajak saudara, mari bersama-sama kita ambil bagian dalam persekutuan kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.